Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview vacuum cleaner RVC 15L mereknya Ryu ya, Ryu Power Tools. Kapasitasnya 15 liter untuk penampungan debunya ya atau sampahnya, dan untuk wattnya sendiri 650 watt. Dan vacuum cleaner ini sebenarnya sudah banyak pertimbangan saya untuk membeli merek Ryu yang ini. Salah satunya adalah yang pertama dari segi harga, terus fungsi atau fitur ya. Karena fitur vacuum cleaner merek Ryu ini bisa blower, bisa vakum, dan filternya itu sudah filter yang bisa dibersihkan lah, bukan ketika kotor langsung diganti. Saya lupa namanya apa, nanti saya akan coba bahas. Nah, ini yang pertama, untuk pembungkusannya ini cukup bagus ya, jadi dihalangi seperti ini, ada 3 sisi, dan bahan dari ini bahan pegangan atau tongkatnya ya, supaya jadi panjang seperti ini. Bahannya kulit jeruk seperti ini, dan saya sudah ngecek di Informa dan S Hardware juga nggak ada. Kalau yang hampir sama harganya itu kalau nggak salah 1.100.000 merek bukan Crisbo, tapi kalau yang di S Hardware kan biasanya Crisbo, kalau ini enggak, saya lupa namanya. Dan yang setara dengan harga vacuum cleaner merek Ryu ini ukurannya kecil. Ada dulu saya pernah review vacuum cleaner juga merek Crisbo, harganya hampir sama dengan yang ini, malah lebih mahal vacuum cleaner yang kecil daripada yang merek Ryu. Jadi saya gak jadi beli, intinya saya gak jadi beli, terus saya pilih yang merek Ryu. Ada 3 tongkat, sikatnya ya. Biasanya untuk karpet kalau yang ini. Seperti ini bahannya. Bahan plastiknya tidak terlalu sangat bagus, tapi sudah cukup lah dengan harga 500 ribuan. Masih aman dan kokoh, ini tebel ya, ditekan susah untuk membengkoknya kayak gini. Terus agak susah ini buat ngeluarinnya, bentar. Sudah gak ada sama sekali, geser ke sana dulu. Ini tampak atas vacuum cleaner RVC 15L 240 volt AC 50 Hz. Untuk lebih jelasnya seperti ini, 650 watt. Bagian depan ada merek Ryu, terus on off nya tidak ada pengatur kecepatan hisapnya tidak ada. Ini bagian samping. Bagian bawah seharusnya ada rodanya, ini mungkin ada di dalam boxnya.
Nah, ini untuk lubang hisap, ini untuk blower yang bawah ini. Terus untuk panjang kabel ini mungkin 3 atau 5 meteran. Nanti saya akan coba cek di manualnya. Seperti ini ya. Bahannya juga cukup bagus yang ini. Terus bagian belakang cuma soket untuk roda. Untuk membukanya kayak gini. Nah, seperti ini kanan dan kiri. Jika dibuka, nah maksud saya itu filter HEPA kalau nggak salah. Jadi ini bisa dibersihkan, tapi kalau biasanya dianjurkan itu kalau filter kayak gini cukup menggunakan blowernya aja. Jadi disemprot bagian dalamnya ini supaya debunya itu keluar ke bagian sini. Seperti ini ya filternya. Jadi gak perlu ganti filter kalau gak memang betul benar-benar rusak ya. Ya filter HEPA kalau nggak salah. Ini bagian dalam kayak gini. Motornya itu ada di atas ini, motor hisapnya. Ini aksesoris selanjutnya. Biasanya untuk sofa kalau yang ini. Iya, kokoh. Ininya kokoh. Terus dapat berapa sudah? 3. Nah, ini rodanya. Kita cek. Nah, kayak gini rodanya. Kulit jeruk juga dan tebal bahannya. Jadi tinggal di soketnya tinggal dimasukkan aja kalau kayak gini. Nggak ada ulir sama sekali. Tinggal tancap aja di bagian bawah. Ada 4 buah. Terus nah ini selangnya ini kurang lebih berapa ya, 1,5 meteran, 2 meter atau 1,5 meter, tapi kayaknya 1,5 meter ini selangnya. Lihat di spesifikasi aja nanti. Untuk ke vakum dan ini ke outnya ini elastis, jadi nggak terlalu kaku ya, elastis, jadi bisa ditekuk seperti ini. Oke, taruh 1, terus yang ini 3 ya, sudah 3. Ini hisap bagian sela-sela kecil kalau yang kayak gini. Bahannya sama. Dapat 3 macam berarti. Terus ini pegangan. Nah, ini pegangan. Ada bautnya. Tinggal dipasang. Bautnya sudah dapat. Ada. Bagian dalamnya kayak gini. Ini isinya 15 liter. 15 liter. Nah, ini ada kartu garansi. Terus ada manualnya. Saya akan coba cek dulu. Nah, setelah saya baca manualnya ini ada beberapa penjelasan yang tadi saya kebalik. Contohnya bagian hisap itu yang ini dan bagian blower yang ada di lubang bagian atas. Untuk manualnya ini ada 2. Bagian depan ini bahasa Inggris ya. Bagian depan, nah ini bahasa Inggris. Bagian selanjutnya bahasa Indonesia, jadi sudah menggunakan bahasa Indonesia dan harap membaca terlebih dahulu ya. Mungkin ada pembahasan yang belum saya bahas, dan diantaranya di sini seperti spesifikasi untuk vacuity ini 16 kilopascal daya hisapnya kalau nggak salah ini. Kapasitasnya 15 liter, dayanya 650 watt. Kalau untuk bagian-bagian bisa dilihat di sini. Dan untuk filternya ini namanya HEPA filter, bisa dibersihkan asalkan jangan sampai rusak atau berlubang ya. Kalau sudah berlubang mendingan diganti supaya debu tidak keluar lagi
ke udara yang sudah tersaring. Nah, untuk pemasangan roda, handle bagian atas seperti ini, tinggal mengikuti. Terus pemasangan filter untuk membuka dan menutup pemasangan penjepitnya ya. Dan ini pemasangan selang untuk selang hisap. Kalau selang untuk blowernya itu di bagian atas. Terus pemasangan pipa hisap panjang seperti ini. Ini sudah cukup lengkap kalau menurut saya. Nah, dan ini untuk pemasangan penghisap mana ya tadi, blowing seharusnya, yang pemasangan selang. Nah, ini kan pemasangan pipa hisap. Terus kalau yang atas ini hisap pendek, pemasangan penghisap. Ini sebenarnya bukan penghisap tetapi blowing seharusnya yang bawah. Ini di bahasa Inggrisnya ini sudah benar, kalau bahasa Indonesianya mungkin ada kesalahan ya. Nah, ini ya, di bagian atas blowing. Terus kalau yang ini untuk yang hisap ke dalam, yang ini untuk meniup keluar. Tapi ini juga bisa hisap, maksudnya dari luar ke dalam. Nah, yang jelas ini untuk blower ya, untuk blower, untuk hisapnya, untuk vakum, untuk menghisap udara luar ke dalam untuk disaring, yang bagian bawah yang seperti ini. Nah, terus ada ini tempat kabel ada di atas bagian apa namanya, untuk blowernya. Terus ada tempat aksesorisnya di bagian atas. Jadi sudah cukup lengkap. Untuk perawatan juga ada di bagian sini. Saya akan langsung dari ini dulu. Ke pemasangan roda. Jadi tinggal tekan aja sampai mentok. Yang keempatnya juga sama. Terus saya akan pasang handle-nya. Tinggal pasang aja. Baru saya akan lanjut videonya. Nah, ini sudah saya pasang ya, walaupun nggak sampai mentok karena agak susah. Jadi yang penting dibuat sama aja kayak gini pemasangannya. Jadi bisa 360 derajat ini pergerakannya. Terus sekarang untuk gagang, gagangnya tinggal pasang aja, nggak mungkin kebalik pemasangannya seperti ini. Dan sekarang saya akan coba pemasangan filternya. Tinggal dipasang gini aja sebenarnya filternya. Nah, seperti ini. Jika sudah, jadi kalau ingin dibersihkan dari dalam ya, menggunakan mode blowernya. Terus baru dikunci seperti ini. Nah, setelah dikunci, untuk bagian kabel, panjang kabel kurang lebih 3 meteran ya, 3 meter kurang lebih panjang kabelnya, sudah cukup kalau menurut saya. Dan ini untuk tempat kabelnya di bagian sini, bisa digantung di sini ya. Tempat kabelnya ini bisa digantung kayak gini, karena masih ingin digunakan jadi saya pakai aja dulu. Dan untuk aksesoris bisa ditempel di bagian samping, contohnya kayak gini. Nah, seperti ini. Dan mana lagi, bagian samping ini sudah ada ini kayak gini. Nah, jadi tempat aksesorisnya itu ada di bagian samping intinya. Terus kalau yang ini kayaknya di manual ada tempatnya, mungkin untuk colokan mungkin. Nah, jadi setelah dilipat atau digulung,
Ini untuk blower, jadi ini fungsi untuk tiup. Kalau cara pemasangannya cukup mudah, saya akan contohkan. Nah, ini kan ada pengunci, ini juga ada, ini selah, ini dimasukkan kayak gini, agak susah. Nah, seperti ini, sudah ada panahnya, ini dorong baru kunci ke kanan. Nah, ke kanan kayak gini udah. Ini untuk mode blower. Ini saya akan coba yang mode hisapnya aja dulu. Mode hisap itu ada di bagian bawah dan sudah ada panahnya ini ya. Kalau membuka ke kiri, kalau kunci ke kanan. Saya akan coba buka ke kanan dan ke kiri. Nah, ini sudah bisa digunakan udah. Kalau buka ke kiri, nah kayak gini, ini sudah ada selanya ya, tinggal dipasang gitu aja. Kalau untuk listrik 900 itu biasanya nggak kuat, karena ini nggak ada mode untuk mengatur kecepatan. Kalau dipaksa pasti akan trip, kecuali ada poin stabil tegangan, walaupun 650 tapi listrik 900 watt itu nggak bisa, pasti trip kalau yang 900. Nah, karena di sini saya ada alat, ini alat untuk dimmer, saya gunakan untuk dimmer, nggak tahu bisa apa enggak ya. Yang jelas saya akan coba untuk menghisap sampah-sampah ini. Ini sampah berat semua, bukan debu. Kalau sampah berat kehisap berarti daya hisapnya sudah kuat ya. Nah, ini posisinya ini. Dan saya ambil posisi dulu ini supaya pas. Saya akan posisikan dulu seperti apa yang enak supaya mudah. Nah, ini saya akan coba, karena tadi kalau saya langsung, karena di sini 900-an langsung trip, karena di sini nggak ada pengatur kecepatannya. Jadi ketika di on kan daya listriknya langsung melonjak tinggi di atas 650 pada beberapa detik sebenarnya. Cuma kan kalau untuk MCB itu dia kalau sudah melebihi daya dia akan langsung trip kalau yang bagus. Kalau MCB yang jelek susah kalau ingin trip. Kalau di atas 2 ampere umpamanya itu masih bisa masih bisa digunakan lah. Tapi kalau dari PLN ini biasanya kan sudah standar, jadi mesti trip. Saya sarankan kalau ingin beli, gunakan yang 1300 listriknya, dan kalau tetap ingin menggunakan yang 900 harus ada alat seperti ini. Ini namanya alat dimmer, yang sudah saya buat. Langsung aja saya akan coba ya. Ini masih putaran mulai dari putaran rendah sampai ke beban maksimum. Karena kalau saya langsung menggunakan yang maksimum pasti trip kalau yang 900 watt rumahnya. Ini saya akan on kan, mungkin pastinya bising. Saya akan coba ya. Baru saya akan putar untuk mempercepat daya hisapnya. 1, 2, dan 3. Nah, langsung trip kan. Ini 2 ampere langsung trip. Ini merek MCB Schneider 2 ampere. Seharusnya saya ganti ke 4 ampere untuk 900 watt. Kalau 2 ampere ini 450, tapi listrik rumah masih aman karena di sini ada MCB pengganti atau sebelum ke MCB pusat. Saya akan turunkan lagi, saya akan nyalakan, baru saya on kan lagi. Nah, kalau terlalu tinggi jadinya kayak gini, malah mati keseluruhan. Jadi seharusnya yang ini tuh saya rubah ke 4 ampere, tapi saya pastikan nanti bisa lah sampai bisa, soalnya tadi sudah bisa, cuma sama saya sudah dirubah pengaturannya. Saya akan nyalakan dulu listrik utama.
Nah, ini sudah saya ganti untuk yang MCB C2. Jadi saya langsung jumper ke yang utama, karena untuk C6 itu saya gak ada. Jadi saya jumper terus langsung ke dimmer, lalu ke out dari vacuum cleanernya. Ini sementara aja, nanti saya akan ganti ke C6 juga. Terus mulai dari yang terendah ya sampai ke beban maksimum 650, karena dimmer ini dibutuhkan untuk menunggu sampai bebannya stabil. Bisa juga menggunakan rangkaian soft start kalau nggak salah namanya, tapi karena adanya dimmer ya saya menggunakan dimmer aja. Nanti kalau saya nyalakan pastinya bising, tapi yang jelas saya akan putar dikit demi sedikit sampai ke beban maksimal. Mudah-mudahan nggak nggak trip untuk MCB nya. Saya akan nyalakan. Wow. Nyaring betul nih. Nah, tadi sudah saya coba mulai dari kecepatan terendah ya. Kecepatan terendah sampai maksimum, kecepatan maksimum ternyata tidak trip sama sekali. Jadi kalau ingin menggunakan vacuum cleaner Ryu 650 watt ini, 650, kita harus tambahkan dimmer karena tidak ada pengatur kecepatan, dimmer atau rangkaian soft start. Tapi saya lebih cocok ke dimmer ini karena untuk daya hisapnya itu bisa diatur. Dan seperti dilihat tadi, untuk aqua aja ini udah nempel. Nggak tahu kalau untuk yang aqua yang sudah ada isinya ya. Saya akan coba ambil yang ada isinya aja. Sekalian saya akan coba sejauh mana bisa menghisap. Nah, ini ada dua, ada air mineral dan ada kardus yang masih ada lampunya ini. Terus vacuum cleaner ini tidak hanya bisa digunakan di benda yang kering kayak gini, tapi air juga bisa. Jika menggunakan air itu bisa, jadi basah dan kering. Kalau di di tokonya itu tertulis seperti itu, basah dan kering. Saya akan nyalakan. Ini keangkat pada saat posisi belum setengah, masih bisa terangkat. Kalau yang ini nggak tahu, saya akan coba ya posisinya kayak gini. Saya nyalakan lagi. Jadi belum penuh juga. Ini sudah bisa keangkat, sangat mudah, bisa keangkat sangat mudah. Air mineral ini yang 220 mili kalau nggak salah. Ya intinya air mineral yang standar ya, yang umum. Jadi ini daya hisapnya benar-benar kuat. Kalau untuk diukur menggunakan alat ukur ini nggak ada sebenarnya. Saya masih kalau saya taruh di bagian input ya, di bagian input sini alat ukur untuk alat ukur daya, karena ini ada dimmer seharusnya setelah alat ukur seharusnya. Mungkin saya akan coba berapa dayanya ya, saya akan rangkai dulu. Nah, ini sudah saya pasang wattmeter, ada tegangan, arus,
daya dan cost sebenarnya, cuma saya fokus ke dayanya aja ya, seperti ini. Terus di posisi yang paling rendah saya akan on kan, jadi mulai dari rendah baru saya setiap mutar itu berarti dinaikkan dayanya, sambil lalu saya arahkan wattmeternya ini seperti apa. Kalau saya ngomong kemungkinan terganggu karena bunyi dari vacuum cleanernya ini cukup bising ya. Saya akan nyalakan. Nah, jika menggunakan wattmeter tadi kelihatan kan untuk kenaikan dayanya itu seberapa, bisa sampai 1000 watt lebih. Pantas kalau untuk yang MCB 900 atau listrik 900 akan trip, karena ketika baru dinyalakan daya yang ditarik itu lebih dari 900 atau lebih dari yang tertera 650 watt. Ini 650 ini ketika stabil. Tadi kan setiap saya rubah lama karena turunnya itu lama. Naik dulu baru wattnya itu akan turun dikit demi sedikit sampai motornya ini stabil. Setelah saya putaran penuh itu lebih dari 1000 tadi. Lebih dari 1000, saya coba cek di sini seharusnya ada. Tegangan, arus, ini watt terendah, watt tertinggi. Ini untuk putaran penuh tadi 1081 watt yang terdeteksi tadi oleh alat ini. Jadi wajar kalau tidak menggunakan alat yang soft start, atau lebih tepatnya kalau saya itu lebih ke dimmer ya, karena bisa diatur untuk kecepatan jika berupa beban induksi, motor, setrika, atau sejenisnya ya. Jadi ini kalau ingin menggunakan di listrik PLN, saya akan bilang sekali lagi, harus menggunakan dimmer kalau yang 900. Kalau 1300 itu masih aman, karena beban maksimum yang sudah saya ukur tadi di 1081. Jadi kalau ada kulkas dan yang lainnya itu masih bisa mumpuni kalau 1300. Kalau 900 tidak menggunakan apapun, penerangan apapun atau perangkat apapun, langsung dinyalakan tanpa menggunakan dimmer atau semacam soft start, pasti akan trip. Walaupun soft start aja kayaknya saya gak terlalu yakin, karena daya maksimumnya kalau pertama kali nyala ternyata 1081, lebih dari 900 atau bahkan lebih dari 650 yang ada di spesifikasi motornya ini. Kalau untuk sampahnya sendiri, saya akan buka ya, saya akan buka dulu supaya mudah. Nah, ada di dalam, tinggal dibersihkan dan bisa dicuci juga di bagian dalam ini pakai air. Jadi wajar karena ini untuk vacuum cleaner basah dan kering. Jadi bisa untuk air,
bisa untuk debu atau benda-benda yang lebih berat, contohnya air mineral dan wadah yang sudah ini ada isinya, ini ada lampunya, ini aja angkat. Terus bisa juga digunakan untuk vacuum cleaner bukan vacuum cleaner, pembungkus yang plastik vakum kalau nggak salah. Jadi bisa menggunakan vacuum cleaner ini. Jadi harus menggunakan pompa, pakai ini aja sudah cukup. Yang penting listrik aman. Kalau untuk sisanya sebenarnya kelebihannya banyak. Untuk kekurangannya sendiri, wattnya memang besar sebanding dengan tugas yang diemban oleh vacuum cleanernya ini. Jadi kalau listrik rumah 900 ya atau 450 ya. Kalau 450 jelas saya gak yakin bisa kalau 450, karena dari segi minimum wattnya aja ini sudah tidak terpenuhi. Contohnya MCB 450 merek Schneider langsung trip, nggak bisa ngangkat sama sekali walaupun ada dimmernya. Makanya saya lepas, harus ganti ke yang 6 ampere ke 900. Jadi minimum 900 watt listrik PLN dan wajib menggunakan dimmer ya. Kalau 1300 insya Allah aman, karena sudah melebihi di daya maksimum 1080 kalau nggak salah tadi. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Kayaknya ini video yang terlama karena alatnya yang dibahas bener cuma satu, cuma pembuktiannya ini menggunakan dimmer dan monitoring daya, makanya lama. Mungkin cukup sekian dan semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin beli vacuum cleaner merek ini, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.